belakang dialihkannya kepemilikan brand merek ini memang tidak dipungkiri. Yang pertama adalah memang kondisi dari Ibu Medina Zain yang saat ini memang saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas bisnis, ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak dipungkiri juga Ibu Medina juga harus dipulihkan juga dia terkait dengan kesehatan mental yang dimiliki. Maka dari itu qadarullah akhirnya merek ini dialihkan kepada Ibu Heni. Kalau masalah aset dan lain sebagainya itu nggak ada di situ ya. Ini purely brand aja, brand. Karena Medina juga ada kewajiban sebelumnya, maka ada kesepakatan internal ya antara Medina dan Ibu Heni ya. Dan itu baik-baik aja, tidak ada hal-hal yang bagaimana. Karena tolak ukur bangkrut itu bukan dari harta. Bangkrut itu bukan dari cacat atau apa enggak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak bisa berubah, atau orang yang orang yang banyak kerugian yang kelak di akhirat, itu yang bangkrut di situ. Kalau seperti Medina, saya yakin dia umur 19 tahun dia memulai usaha. Umur 23 tahun dia punya ratusan karyawan. Akselerasinya begitu cepat, artinya anak ini punya potensi. Tidak dipungkiri saya yang mendampingi dia bolak-balik ke Polijiwa, dia punya masalah mental issue. Dan itu ada diagnosanya. Hal itu yang mengganggu perjalanan Medina kepada pihak lain, kepada keluarga semuanya, dan itu yang harus kita pulihkan, kita obati. Insya Allah orang yang seperti Medina ya, buat dia berkiprah lagi, saya rasa dia tidak sulit, insya Allah. Terkait untuk kasus pengalihan merek dagang MD, ya ada MD Glowing, ada MD Kosmetik, ada MD Klinik atas nama Medina Susani atau Medina Zain. Kebetulan di sebelah saya udah nggak asing ya mukanya Pak Lukman. Iya, mengetahui lah kan nggak mungkin ini terrealisasi kalau Medinanya juga nggak setuju. Ini semua terjadi karena ya Medinanya sepakat, ada kesepakatan. Memang merek-merek ini adalah dimiliki oleh Hajah Medina Susani, di mana dia sudah memiliki sertifikat mereknya, dan kami juga membantunya untuk kemudian mengalihkan hak atas merek itu dari Hajah Medina Susani kepada Ibu Heni Purnamasari. Yang jelas sih 2 minggu ini udah better ya perasaannya, sudah lebih mengikhlaskan dibanding yang semingguan yang kemarin, dan emang lagi membiasakan diri aja sih. Ya peninggalan ya yang terlihat saja itu. Rumah segala macam gitu. Ya itu ada orang konyol aja yang buat berita sih. Itu aja sih. Cuman ya dari pihak keluarga emang nggak pernah merasa warisan itu sebagai masalah gitu. Kalaupun ada ya emang orang yang pengen cari masalah aja. Gitu. Jadi sebenarnya kisruh untuk perebutan harta waris itu nggak ada ya Bang? Nggak ada sama sekali. Oke. Artinya masih tetap menjalankan pembagian ini secara Islam ya Bang ya? Begini, saya rasa kayaknya kurang etis aja, maksudnya almarhum ayah saya belum 40 hari tapi wacana-wacana narasi di media sudah mulai membicarakan harta, warisan segala macam. Ya, saya sih dari pihak keluarga masih fokus untuk mempersiapkan acara 40 harinya, itu aja sih. Perebutan harta waris itu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Almarhum ayah saya belum 40 hari, tapi wacana-wacana narasi di media sudah mulai membicarakan harta, warisan segala macam. Ya, saya sih dari pihak keluarga masih fokus untuk
mempersiapkan acara 40 harinya itu aja sih. Ya karena kalau kita nanggepin ya kesannya memang itu ada, padahal kan sama sekali nggak ada. Jadi ya biarin aja lah, anggap aja angin berlalu aja sih. Masih ada madem aja, tiba-tiba ada orang konyol itu tiba-tiba buat statement yang apa ya, sebenarnya cukup meresahkan keluarga juga sih, cukup ngeganggu beberapa dari kami aja sih. Jatuhnya fitnah, betul, berita bohong. Yang pasti ada pengajian, lalu juga rencananya sama teman-teman pengajian ayah tuh pengen dibuat apa ya, acara untuk ngenang ayah aja sih. Itu pas malam tahun baru kebetulan. Yang pasti sampai detik ini ya, klien saya Marcel belum menerima surat panggilan resmi terkait dengan katanya infonya ada panggilan dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Belum ada ya Mas? Belum ada sama sekali. Belum ada. Satu-satunya panggilan cuma yang dari laporan si Mas Udin aja, dari Blitar. Kalau dari Polres belum ada. Emang punya orang yang kemarin laporan yang Mas Udin aja dikirimnya ke sini, yang rumah saya yang di Jakarta. Yang Artinya Tangsel. gini, saya memastikan ya bahwa klien saya adalah warga negara yang baik, yang taat akan aturan hukum terutama. Ketika ada panggilan polisi, sudah pasti kita akan hadir. Ya. Namun kalau memang belum ada panggilan sampai detik ini, kita mau ngapain hadir? Kan jadi lucu nanti. Kita tiba-tiba datang ke Polres misalnya Metro Jakarta Selatan. Saya memenuhi panggilan yang mana? Sampai detik ini kita belum terima ya. Nggak ada, Ya? belum ada sama sekali. Gitu. Jadi saya pastikan kalau memang ada ya kita pasti hadir. Sampai saat ini sih infonya sudah digelar henti lidik, cuma suratnya belum ditandatangani begitu. Ya, kita Belum, masih lihat. masih menunggu prosesnya juga sih. Gitu. Bagaimana akhirnya belum ada juga. Ya, yang Mungkin pasti Marcel sangat bersyukur. Artinya pihak Polri khususnya pihak penyidik di Polda Jawa Timur itu betul-betul melalui tahapan proses hukum di mana dari hasil penyidikan kan bisa terlihat apakah memang ada dugaan pelanggaran pidana ataupun tidak. Dan kami percayalah saat ini Polri betul-betul bekerja dengan presisi. Saya rasa itu masih jauh lah ya. Kan Marcel juga sedang sibuk ya di pekerjaannya gitu. Jadi sampai detik ini nggak ada sama sekali kita pikiran-pikiran itu seperti itu. Justru kalau memang itu dihentikan ya kita bersyukur, berterima kasih, artinya memang ya tidak ada pelanggaran hukum di situ. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.